classroom, tidak ingin ada istilah like and dislike, tidak ada istilah coret-mencoret, karena kita pengen ada sinergisitas dan kolaborasi. Sehingga di sini juga saya mengusulkan untuk anggota KWP ditambah. Jadi dari 150 mungkin bisa jadi 175 atau 200. Karena dulu pernah seperti itu gitu. Karena ini untuk mengakomodir teman-teman semua minimal 50% daripada mereka yang mendaftar. Langsung kemudian ada beberapa program kerja yang memang membutuhkan kritik untuk anggota dewan yang memang perlu mendapatkan saran dan masukan. Kemungkinan besar di 2023 ya. Jadi KWP Award itu tahun 2020 dan nanti 2023. Kemudian ada kita lihat saja Inggris. Coba bayangkan Inggris, negara besar, negara kuat, ekonominya udah babak belur, sehingga harus dipimpin oleh keturunan rakyatnya, bukan lagi orang Inggrisnya. Ya kan, itu satu contoh. Ya. Tidak lain dengan perang dunia, perang Rusia ini memberikan semua negara di Eropa, bahkan itu juga memberikan pengaruh kepada negara-negara di dunia lainnya, termasuk Indonesia. Itu setelah COVID, ditambah ada perang Rusia Ukraina, dan ditambah ketegangan Amerika dengan China. Pesan saya satu, tidak ada orang negara manapun yang menginginkan negara Indonesia ini hebat. Itu pasti. Dia kepengen negara kita ini babak belur semuanya, hancur di negara. Kita bagus masih punya Presiden Pak Jokowi. Beliau punya kekurangan dan ketidaksempurnaan, tapi beliau termasuknya berani dan bisa mengambil sikap dan bisa melakukan eksekusi. Kita harus akui, nggak boleh nggak. Nah, besok ada G20. Di G20 ini menurut saya banyak ditunggu oleh negara-negara lain. Hasilnya seperti apa? Tentu kita berharap ada hasil-hasil yang memang yang ditunggu oleh dunia. Harapan saya, bangunlah kekompakan di antara kita. Bangunlah berita-berita yang positif. Jangan sampai kita dirusak oleh yang mereka-mereka yang tidak, pokoknya mereka tidak merasa nggak ada nothing tulus. Saya buat begini nothing tulus, saya nggak dapat apa-apa juga. Beritanya tapi udah jelek, yang akhirnya memberikan dampak kepada investasi untuk Indonesia. Ini yang harus diinginkan. Banyak orang berpendapat, silakan aja, saya suka ikut pendapat orang, tapi harus jaga nilai-nilai, ada etika yang harus dijaga, dan sampai juga membuat mereka akhirnya menambah pesimis. Justru kita sekarang dengan pemilu ini maupun dengan G20 dan lain-lain, harus kita bangun optimisme. Bagaimana kita bisa membuat satu berita yang akhirnya memberikan optimisme kepada Indonesia, keyakinan, dan mereka mau investasi. Karena ini momentum buat Indonesia. Kita harus mengejar ketertinggalan. Coba lihat, saya kembalikan lagi. Kalau kita sekolah, belajar sejarah, ekonomi, itu belajarnya dari Cina mulainya. Terus masuk ke India, masuk ke Eropa. Nah, disitulah kita mulai belajar tentang penemuan listrik, penemuan macam-macam. Produksinya terbesar di Amerika, produsen terbesar. Akhirnya terus masuk ke Jepang. Ini perputaran ekonomi nih, dunia nih kalau lihat sejarah. Masuk ke Korea, ke Jepang, Taiwan, namanya NIS, New Industrial Economic Countries. Disitulah produksi yang terbesar. Setelah itu, Cina masuk jadi anggota WTO, mulailah Cina berkembang menjadi negara industri. Pakai percepatannya, pertumbuhannya cepat sekali. ASEAN ada AFTA, tapi yang baru mendapatkan adalah Malaysia dan Singapura pada waktu itu. Indonesia di mana? Kita belum dapat apa-apa, karena sudah ada di sana. Sekarang Vietnam mulai lagi nih. Vietnam udah mulai mengambil. Cuma saya melihat, tapi saya bersyukur jadi politisi, karena saya melihat, oh ini potret-potret. Sementara potret-potret tentang kebodohan, tentang kemiskinan masih ada. Memang ada pertumbuhan, tapi masih banyak harus dikerjakan. Ketika udah dirapiin sama pemerintah, adalah itu longsor, adalah
yang jelek-jelek dulu. Akankah kita biarkan negara kita akhirnya seperti tidak bisa membangun dengan menjadi kebanggaan buat kita sendiri? Akhirnya kita memuji-muji kepada yang lain. Kita jangan sampai seperti itu. Orang Indonesia harus jadi tuan rumah. Termasuk pada waktu membahas soal omnibus. Lalu saya ingatkan kepada kawan-kawan, jangan lupa. Jadi tagline kita untuk 2 tahun ke depan kepengurusan koordinator dan wartawan parlemen 2022-2024, kita garis besarnya adalah sinergisitas dan kolaborasi. Jadi kita ingin membangun sinergi dan berkolaborasi dengan siapapun untuk kemajuan teman-teman yang ada di KWP, untuk organisasi maupun anggota yang ada di KWP, kemudian sinergisitas dan kolaborasi dengan 3 lembaga yang ada di parlemen, DPR, MPR, DPD, karena bagaimanapun kita ada di parlemen, jadi harus membangun kerjasama yang baik dengan 3 lembaga ini. Dan kemudian kita melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh ketua sebelumnya, oleh Bang Marlen, yang kita nilai itu sangat baik. Itu akan kita lanjutkan, termasuk menyelenggarakan kembali uji kompetensi wartawan sebagai bagian kita untuk mengupgrade teman-teman daripada wartawan itu sendiri. Kemudian kita tetap akan melaksanakan juga apresiasi maupun kritik dengan adanya nanti KWP Award. Jadi banyak anggota DPR yang memiliki kinerja baik tapi tidak terlihat. Nah, dengan KWP Award nanti akan terlihat bagaimana kinerja anggota Dewan selama kurang lebih 1 atau 2 tahun. Nah, itu akan kita lakukan di tahun 2023. Kemudian kita ingin juga bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman di luar KWP, baik itu yang ada di DPR maupun yang di luar DPR. Jadi kita tadi sudah mengundang juga beberapa organisasi-organisasi wartawan dan pokja-pokja di beberapa tempat. Kita ingin ada sinergisitas dan kolaborasi dengan semuanya, karena kita pada hakikatnya satu profesi, hanya beda organisasi. Jadi biar lebih mengeratkan silaturahmi kita dengan semua rekan-rekan wartawan. Jadi disampaikan juga Pak akan memberitakan sisi-sisi positif dari DPR ya Bang. Itu strateginya gimana? Ya, yang jelas kita akan koordinasi dan kerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR, DPD maupun MPR. Nah, terutama di DPR, karena di DPR ini ada 11 komisi yang saban hari melakukan persidangan. Tentu kita akan mendekatkan dan menjalin komunikasi yang baik dengan Biro Pemberitaan. Untuk formatnya nanti kita akan bahas. Iya, kalau seandainya mengkritik, kritiknya yang konstruktif seperti itu. Oke.